Manifest Bisnis Tahun Pertama. Bagian 3, Jack Pimpinan Kantor. Bagus sudah siap di beranda rumah kos dan menunggu Jack yang masih sibuk di kamarnya. Pagi itu Bagus akan ke kantor mobil spare bersama Jack. Mbak Sumi yang sedang menyapu beranda itu bertanya pada Bagus, "Dan Bagus menunggu siapa, ya?" tanya Mbak Sumi. Bagus tersenyum dan menunjuk pavilion. "Menunggu Om Jack," katanya. "Mau pergi kerja Mbak di tempat Om Jack," lanjutnya. Mbak Sumi mengangguk dan melanjutkan menyapu beranda itu. "Oh, kerja sambilan ya, dan Bagus?" tanya Mbak Sumi sambil lalu. Bagus mengangguk dan kembali sibuk dengan HP-nya. Tak begitu lama Jack sudah siap. Bersama Bagus mereka berangkat ke kantor mobil spare. "Nanti ada kuliah ya?" tanya Jack sambil memandang sekilas ke arah Bagus. "Iya Om, sekitar jam 10 tapi sudah selesai jam 13. Nanti aku ke kantor lagi abis itu," kata Bagus. "Oke," kata Jack. Lalu mobil sudah diparkir di dekat jalan. Keduanya turun dan berjalan ke kantor. Sesampainya di kantor, Bagus menghidupkan pemanas air dan memutar perangkat audio. Jack pergi sebentar ke ruangan sebelah dan kembali dengan setumpuk brosur. Keduanya tadi sudah sarapan di tempat kos. Sambil menunggu Rina, keduanya bercakap-cakap tentang kuliah Bagus. "Nilaimu bagaimana semester ini, apa baik saja?" tanya Jack. Bagus tertawa sekilas lalu menjawab, "Ada yang mesti diperbaiki, kuliahnya susah sih Om," kata Bagus. Jack tertawa, "Asalkan jangan terus-terusan saja, kau mesti rajin loh," kata Jack. "Iya, Om," kata Bagus lagi. Keduanya mulai mempersiapkan buku kerja masing-masing. Bagus menghidupkan komputer dan mengetik sesuatu, sebuah surat penawaran mobil untuk manajer hotel musim semi dan tempat rekreasi keluarga. Jack melihat sebentar dan pergi lagi ke ruang sebelah mencari beberapa arsip penjualan dan surat-surat yang diperlukan. Jack kembali dengan sebuah papan dengan jepitan dan sebuah map yang berisi arsip surat-surat penawaran sebagai contoh untuk dibuat ulang oleh Bagus. Tak begitu lama sekretaris kantor datang dan mempersiapkan beberapa brosur dan formulir untuk dibawa ke hotel musim semi. Jack memberikan papan dengan jepitan kepada sekretaris dan duduk di kursinya untuk menelpon pimpinan hotel musim semi. Ternyata pimpinan hotel itu seorang wanita dan akan menerima mereka pagi itu. Jack meminta karyawannya menunggu sebentar dan kembali ke ruang sebelah. Rina dan Bagus duduk dengan gelisah. Sesekali mereka berpandangan lalu Bagus bertanya pada sekretaris itu, "Rina, boleh tidak aku minta nomor teleponmu? Nanti biar ditelepon saja kalau ada masalah ya," kata Bagus. Rina memberikan nomor teleponnya dan Bagus mencatatnya di buku kerjanya. Bagus lalu memberikan nomor teleponnya pula pada Rina dan dicatat Rina di buku agendanya. Jack memasuki ruangan dengan 2 buah kotak dan 2 buah amplop. "Ini yang kujanjikan kemarin untuk kalian," kata Jack. Lalu Jack memberikan kotak dan amplop itu pada karyawannya. Bagus membukanya, ternyata HP yang baru dan sangat bagus. "Wah, terima kasih Om Jack," kata Bagus. Anak itu langsung menghidupkan HP barunya dan mencoba. Bagus menyukainya dan menyimpan HP itu di ranselnya. Sedang Rina menyimpan saja HP-nya dan tersenyum malu-malu pada Jack. Jack tertawa, "Aku dulu juga begitu ketika menerima gaji pertamaku," kata Jack usil. Rina membuka amplopnya, ternyata jumlahnya cukup banyak seperti kata Jack, modal kerja bagi pegawai baru untuk membeli baju dan perlengkapan. "Terima kasih Pak," kata Rina, wajahnya berseri-seri karena senang. "Aku tak ingin nanti kau bertanya pada pelangganku dengan bersungut-sungut," kata Jack lagi sambil tertawa. Jack melihat jam tangannya dan berseru, "Kita bisa terlambat nanti, yuk berangkat," kata Jack pada sekretarisnya. "Om, nanti kalau jam 10 aku mesti kuliah ruangan ini kosong," tanya Bagus. Jack tertawa lagi, "Kalau itu terjadi kau hanya perlu menyimpan kertas-kertasmu ke dalam laci dan menutup pintu kantor. Balikkan papan pengumuman itu," kata Jack menunjuk pintu. Papan pengumuman itu sudah dibeli sekretaris kantor kemarin, menunjukkan tulisan open di pintu masuk. Bagus mengangguk dan melanjutkan pekerjaannya. "Oh ya, Om Jack, bolehkah aku membuat tugas perkuliahan di sini?" tanya Bagus.
Jack yang sudah bersiap-siap di pintu dengan Rina berhenti dan berkata, "Boleh saja, asalkan tidak mengganggu pekerjaan kantor, tolong disimpan di tempat terpisah ya," kata Jack. Bagus tersenyum, "Beres, Om," katanya. Jack dan Rina berangkat ke Hotel Musim Semi. Hotel Musim Semi adalah hotel di luar kota yang berada di kaki gunung. Tempat itu dekat dengan sebuah sungai dan sebuah danau kecil yang sejuk, dekat tempat rekreasi keluarga. Danau itu dipenuhi berbagai macam fasilitas rekreasi di perairan dan sebuah tempat keramaian khas daerah itu. Banyak toko-toko alat pancing, penyewaan perahu dan selancar air. Tempat itu terbagi oleh suatu cekungan buatan yang rimbun dengan tanaman bunga dan pohon-pohon pelindung yang disusun berjejer. Banyak turis lokal di tempat itu untuk bersantai dan memancing. Ada sebuah pasar malam kecil yang penuh dengan balon-balon besar dan kecil, penyewaan balon udara dan kapal-kapal pesiar di sekitar danau itu. Pusat rekreasi keluarga dilengkapi kolam air panas dan sebuah bangunan utama. Beberapa gedung perkantoran dan jalur kereta wisata. Jika kita terus berkendaraan di jalan itu nanti akan berhenti di sebuah stasiun bus yang cukup ramai. Hotel Musim Semi berada di pinggir danau setelah stasiun itu melalui jalan yang berkelok-kelok dan sebuah gerbang yang sangat besar. Tempat itu dipenuhi pohon-pohon tua yang rimbun dan terawat. Hotel Musim Semi saat itu penuh dengan turis-turis lokal yang berlibur di komplek rekreasi keluarga. Dengan hati-hati Jack memarkir mobilnya di dekat hotel, berdua dengan Rina Jack berjalan ke dalam gedung kuno itu. Bangunannya sudah diperbaharui dengan fasilitas modern dan terlihat megah di kaki gunung. Di lobi hotel banyak orang yang duduk-duduk sambil melihat TV proyektor dinding yang menyiarkan kesenian daerah diselingi iklan-iklan berbagai macam. Di dekatnya terdapat sebuah ruangan studio dengan penyiarnya yang sedang asyik. Selain di lobi Hotel Musim Semi, TV proyektor dinding juga terpasang di lantai 1 dan lantai 2, berada di semacam taman dan kolam untuk mandi anak-anak. Jack menunjuk kepada TV proyektor itu dan berkata pada sekretaris kantor, "Nanti tolong ditanya prosedur memasang iklan di sana ya," kata Jack. Rina mencatatnya di buku agendanya. Dari lantai 2 Jack dan Rina menaiki tangga Hotel Musim Semi. Seorang wanita setengah baya sedang duduk di belakang meja dan beberapa karyawan hotel sedang sibuk di sekitarnya menyiapkan beberapa hal untuk kamar-kamar semacam selimut, handuk, dan lain-lain. "Maaf, bisa bicara dengan pimpinan kantor?" tanya Jack pada seorang karyawan. Karyawan itu mengangguk dan mengajak mereka ke meja pimpinan yang sedang sibuk dengan komputer dan deringan telepon. Jack dan sekretarisnya duduk di depan meja pimpinan kantor yang tersenyum lebar. Pembawaannya ramah dan mempersilahkan kedua tamunya duduk di kursi tamu. Mereka bertiga melewati proyektor dinding dan duduk dekat taman. "Senang bertemu Anda, Pak Jack," kata pimpinan Hotel Musim Semi. Jack tersenyum dan memperkenalkan Rina pada pimpinan Hotel Musim Semi. "Ini sekretaris saya Rina," kata Jack lalu memandang taman yang indah itu. "Sejuk di sini, tamannya sungguh terawat," kata Jack lagi. Pimpinan Hotel Musim Semi tersenyum, "Iya, kami mempertahankan konsep lingkungan asri di setiap lantai, dan para tamu menyukainya," sambung pimpinan Hotel Musim Semi. "Coba lihat tanaman merambat ini sangat mudah tumbuh di daerah ini tapi tidak di daerah lain. Suhunya cocok di sini," kata pimpinan Hotel Musim Semi. "Apa namanya bunga indah itu?" tanya Jack bersemangat. Pimpinan Hotel Musim Semi menyebutkan beberapa nama tumbuhan yang aneh-aneh. Sekretaris kantor mencatatnya dan mengambil foto tanaman merambat itu dengan hati-hati. Mungkin nanti diperlukan informasi itu. Kemudian Jack pamit dan meninggalkan Rina di hotel itu. Pimpinan hotel telah setuju untuk kegiatan sederhana yang akan dilakukan Rina pada tamu hotel. Rina diberi sudut untuk menyusun brosur-brosurnya yang akan dibagikan di lobi hotel. Seorang karyawan yang tidak sibuk menemaninya sampai makan siang. Rina menanyakan prosedur pemasangan iklan di TV proyektor dinding dengan hati-hati. "Apakah mudah untuk memasang iklan mobil kami di tempat ini ya?" tanya Rina pada karyawan itu. "Bisa saja asalkan disetujui pimpinan Hotel Musim Semi dan penyiar itu menyanggupinya," kata karyawan hotel. "Oh,
Saya akan mencari tahu sebentar tentang itu, kata Rina. Karyawan hotel mempersilahkan Rina dan duduk di lobi sambil membagikan brosur dan formulir. Tempat itu tidak bisa disurvei, kata pimpinan hotel musim semi, tadi pada Jack karena mengganggu privasi pengunjung hotel. Tetapi sekedar menyebarkan brosur dan formulir pengenalan perusahaan boleh saja. Rina mendekati ruang siaran dan seorang pemuda mendekatinya. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Katanya. Rina tersenyum ramah dan menjelaskan tujuannya pada pemuda itu. Perusahaan kami mobil spare ingin memasang iklan di sini, apakah boleh? Tanya sekretaris kantor. Pemuda itu memberikan sebuah kertas yang berisi tata cara memasang iklan dan tarifnya. Boleh saja, perusahaan kami bekerja sama dengan hotel musim semi, tetapi perlu izin materi iklan dari pimpinan hotel, katanya lagi. Selain di sini, siaran kami juga dapat ditangkap di tempat rekreasi keluarga di bawah itu. Ada beberapa TV proyektor dinding yang sama, katanya sambil menunjuk tempat rekreasi keluarga di seberang danau. Rina menyimpan kertas itu dan memberikan beberapa brosur dan formulir pengenalan perusahaan pada penyiar itu dan berkata, "Ini perusahaan kami, silahkan mengisi formulir pengenalan perusahaan ya, siapa tahu nanti diperlukan," kata Rina. Pemuda itu tersenyum dan mengisi formulir pengenalan perusahaan, lalu sekretaris kantor menstempelnya dan menyimpan formulir itu dengan hati-hati. Pemuda itu diam saja dan memperhatikan tingkah sekretaris kantor. Lalu Rina mohon diri dan kembali ke sudut di lobi itu. Sesampainya di sudut ruangan, karyawan hotel memberikan beberapa lembar formulir, di antaranya ditandainya. Yang ditandai itu ingin tahu tentang mobil yang dilihat di brosur, katanya. Rina tersenyum dan mengucapkan terima kasih lalu menstempel lembar formulir itu hati-hati dan menandatanganinya. Sekelompok pengunjung melewati mereka dan dengan ramah sekretaris kantor membagikan brosur dan formulir pengenalan perusahaan. Pegawai hotel memberikan beberapa pensil dan pengunjung mengisinya dan mengomentari brosur yang diberikan. Sangat menarik dan kreatif, katanya sambil mengembalikan formulir. Rina menstempelnya dan menyimpan formulir tersebut. Karyawan hotel diam saja dan mengumpulkan pensil kembali. Kegiatan itu menyenangkan menurut gadis itu, seperti profesional yang terlatih dan terkesan berkelas. Menjelang siang sudah terkumpul cukup banyak formulir dan brosur-brosur telah menipis. Jack saat itu sedang di tempat rekreasi keluarga berbincang-bincang dengan pegawai di situ, lalu menemui manajer tempat rekreasi dan membuat janji untuk kegiatan esok hari. Manajer tempat rekreasi seorang pemuda yang efisien. Sambil bercakap-cakap ia menelpon beberapa karyawannya yang berada tidak jauh dari situ. Jack kemudian kembali ke hotel musim semi dan menemui sekretarisnya yang sedang asyik bercakap-cakap dengan karyawan hotel musim semi. "Halo, apa sudah selesai?" tanya Jack yang muncul tiba-tiba. Sekretaris kantor tersenyum dan mempersilahkan Jack untuk duduk. "Sudah Pak Jack," katanya singkat sambil memperlihatkan setumpuk formulir yang sudah diisi. Jack menyapa karyawan hotel musim semi dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Lalu Jack mengajak kedua orang itu untuk makan siang di taman hotel musim semi. Karyawan hotel setuju dan memesan makanan di rumah makan hotel musim semi yang berada di lobi hotel. Ketiganya makan siang sambil bercakap-cakap tentang pekerjaan mereka. Karyawan hotel sangat terkesan dengan sistem komunikasi yang diterapkan mobil spare. Formulir yang dikembalikan menunjukkan bahwa pengunjung tertarik pada brosur yang dibagikan dan isian sederhana tentang warna mobil yang paling disukai. Pada formulir itu diisi oleh pengunjung berikut nama, alamat dan nomor telepon. Beberapa pengunjung menuliskan warna yang lain yang tidak ada di daftar. "Pak Jack lupa memasukkan warna coklat dan biru tua," kata karyawan hotel sambil tersenyum. Jack tersenyum dan mengalihkan pembicaraan tentang iklan pada TV proyektor dinding. Sekretaris kantor memberikan lembaran tarif pemasangan berikut waktu dan berapa sering iklan tersebut akan ditayangkan. Persis seperti memasang iklan di sebuah koran dan biayanya tidak terlalu mahal. Jack menelpon manajer pemasaran mobil spare dan menanyakan penayangan iklan itu. Manajer pemasaran setuju saja asalkan ada hasilnya, katanya singkat. Sebagai wakil manajer pemasaran,
Jack diperbolehkan memutuskan sendiri sistem periklanan yang menurutnya paling bagus, dan Jack memilih TV proyektor dinding di hotel musim semi dan tempat rekreasi keluarga karena dinilainya paling potensial. Sebelum pulang, Jack menemui pimpinan hotel dan menceritakan keinginannya untuk memasang iklan pendek di TV proyektor dinding. Ternyata pimpinan hotel menyetujuinya dan berharap segera dilakukan. Jack tersenyum dan berkata bahwa materi iklan tersebut akan diolah dulu sore ini di kantor mobil spare dan besok tentu sudah bisa dipasang. Pimpinan hotel musim semi berharap kegiatan hari itu dapat dilakukan lagi secara rutin, sambil penayangan iklan mobil spare dilakukan. Mungkin bisa sebagai contoh bagi perusahaan lain yang sudah memasang iklan lebih dulu. Supaya ada semacam realisasi nyata pada kerjasama ini, kata pimpinan hotel musim semi. Jack sependapat dan memberikan surat penawaran penjualan mobil dengan diskon 25% kepada pimpinan hotel musim semi dan menawarkan hal yang sama untuk 10 unit mobil bagi karyawan hotel. Pimpinan hotel musim semi terkesan dengan tawaran itu dan berjanji untuk mempelajarinya dulu. Sekretaris kantor menunjukkan brosur untuk mobil yang ditawarkan untuk beberapa jenis dan warna. Semua diberi diskon 25% untuk kerjasama mereka. Pimpinan hotel musim semi melihatnya sekilas dan menyimpannya. Lalu sekretaris kantor memberikan formulir pengenalan perusahaan dan diisi oleh pimpinan hotel musim semi dengan hati-hati. Setelah itu sekretaris kantor menstempelnya dan membubuhkan tanda tangannya. Jack mohon diri dan bersama Rina mereka kembali ke kantor mobil spare. Di atas mobil Rina membaca formulir pengenalan perusahaan dan mengelompokkannya berdasarkan kolom isian tentang apakah keberatan jika ditawarkan beberapa produk. Beberapa orang mengisi iya tetapi lebih banyak yang mengisi tidak. Nampaknya Jack sangat ahli merancang formulir pengenalan perusahaan tersebut karena hanya ada 2 option dan 2 pertanyaan mengenai warna mobil yang disukai dan keberatan dari pengisi formulir untuk ditelepon kembali. Sambil senyum-senyum Rina melirik Jack yang sibuk dengan mobilnya. Bagus sudah kembali ke kantor mobil spare, ada tugas perkuliahan yang harus diselesaikan, semacam laporan penelitian yang akan dikumpulkan minggu depan. Dihidupkannya komputer dan dibukanya jendela kantor, udara terasa pengap. Di luar sepi, dari jendela dapat dilihat showroom mobil spare yang berkaca tebal. Beberapa mobil baru dipajang di tempat itu tersusun dengan rapi dari berbagai merek, sedangkan dari jendela lain terdapat gudang besar yang penuh dengan mobil yang sama. Beberapa karyawan mobil spare sedang sibuk di tempat itu. Rasanya aneh jika kita melihat begitu banyak mobil sedangkan kita tidak memilikinya, pikir Bagus. Dicobanya untuk konsentrasi pada tugas yang diketiknya, tapi pikirannya melayang kepada mobil di luar jendela. Aku akan memiliki satu, kata Bagus pada dirinya sendiri. Jack datang bersama sekretaris kantor dan berbicara sebentar dengan seseorang di gudang. Rina langsung ke ruangan kantor dan melihat Bagus yang sedang mengetik di komputernya. Halo, sapa Rina. Bagus melihat sebentar dan membalasnya. Bagus tersenyum sekilas lalu kembali mengetik. Rina duduk di kursinya dan meletakkan formulir di atas meja. Dipilihnya formulir yang akan diolah dan disimpannya formulir yang lain. Banyak juga formulirnya, kata Bagus. Gadis itu mengangguk, ini bisa mulai kita proses. Mereka perlu informasi lebih lanjut tentang mobil, kata Rina sambil tersenyum. Pintu terbuka dan Jack masuk dengan membawa beberapa buah video. Video ini kita perlukan untuk diedit sore ini, kata Jack. Bagus menutup pekerjaannya dan berjalan ke meja kerja Jack. Dilihatnya beberapa CD iklan mobil yang dibawa tadi. Coba saya pindahkan dulu ke komputer, kata Bagus lagi. Jack mengangguk dan membawa kursinya ke dekat komputer. Sekretaris kantor waktu itu sedang berdandan. Bagus menyenggol Jack dan menunjuk ke tempat sekretaris kantor yang cantik. Jack ikut melihat dan tertawa. Hehe, kita tambahin aja video iklannya, kata Jack bersemangat. Bagus ikut tertawa, iya. Mending Rina aja yang jadi bintang iklannya Om Jack, lanjut Bagus. Jack mengangguk. Rina melihat dan tersenyum, bedaknya luntur karena kecapean menstempel formulir, katanya. Teman-temannya tertawa.
Jack mengatakan sesuatu pada Bagus tentang TV proyektor dinding di hotel musim semi dan pemasangan iklan mobil spare di situ mulai besok. Hanya iklan pendek saja, kata Jack lagi. Setiap minggu mungkin rutin kita akan mengunjungi hotel musim semi, permintaan pimpinan hotel, tambah Jack. Bagus tertarik dengan ide itu. Ada bagusnya kalau model iklan tersebut dikenal oleh pengunjung ya, katanya. Jack mengangguk, ini serius. Jika kita tambah iklannya dengan model yang dikenal pengunjung pasti lebih mengena, kata Jack. Gimana Rin, kita bikin video pendek dengan bintangnya sekretaris kantor mobil spare, tanya Jack sungguh-sungguh. Sekretaris kantor terbelalak dengan ide itu. Masak iya? Tanya sekretaris kantor. Iya, kata Jack, iklan sederhana saja kan? Kamu pasti bisa Rin, tambah Jack lagi. Sekretaris kantor senyum lalu berkata, baiklah Pak Jack, tapi mesti ada komisi, loh, katanya. Jack dan Bagus tersenyum lalu berkata bersamaan, beres. Seru mereka keras-keras. Sore itu mereka sibuk membuat iklan mobil spare. Bagus bertindak sebagai pengambil video, Rina sebagai bintang iklan dan Jack sebagai sutradara. Lokasi yang dipilih adalah showroom mobil spare yang begitu hebat dan gudang yang penuh dengan mobil berbagai merek. Karyawan berkerumun melihat kegiatan itu. Terjadi pengambilan gambar berulang-ulang, karena sutradara tidak puas dengan hasil sebelumnya. Sekitar jam 15 kegiatan itu selesai dan hasil video tadi diolah di ruangan kantor wakil manajer pemasaran. Dengan ahli, Bagus menggabungkan video yang baru dengan video iklan yang asli, sehingga lebih pendek dan lebih cocok dengan tema TV proyektor dinding di hotel musim semi. Jack melihat hasilnya dan mengangguk. Hebat sekali, kurasa ini sudah bagus, kata Jack. Lalu Jack ke kantor bos mobil spare dan mengajak pimpinan perusahaan ke ruangannya. Sambil lewat Jack juga mengundang Pak Kip manajer pemasaran dan beberapa orang lainnya. Sambil berdiri mereka melihat video iklan mobil spare yang akan ditayangkan pada pengunjung hotel musim semi. Sekretaris kantor dan Bagus ikut berdiri di samping Jack, memperhatikan video iklan itu bersama-sama karyawan mobil spare. Hebat sekali, Bagus, bagus, seru karyawan mobil spare. Lalu bos mobil spare meminta iklan itu diulang, sekali lagi terdengar seruan yang sama. Bagus sekali Jack. Tim kerjamu bekerja baik sekali, kata bos mobil spare. Bos mobil spare menyalami sekretaris kantor dan Bagus. Sambil menepuk-nepuk pundak Jack, bos mobil spare tertawa senang. Aku yakin mobil kita akan terjual begitu banyak seperti di iklan itu, sambung bos mobil spare lagi. Jack tersenyum dan mematikan komputer, lalu menunjukkan formulir yang sudah diisi oleh pengunjung hotel musim semi. Ini juga hasil pekerjaan tim kami hari ini, kata Jack bersemangat. Bos mobil spare melihat formulir itu dan tersenyum, sungguh, ini betul-betul luar biasa. Lalu apa yang akan kalian lakukan setelah itu? Tanya bos mobil spare. Jack tersenyum dan melirik pada karyawannya, kurasa karyawanku akan sibuk terus seminggu ini menelpon pembeli mobil, kata Jack. Semua tertawa senang. Bos mobil spare tertawa keras-keras. Aku akan terpaksa membayarmu lebih. Anak muda, kata bos mobil spare sambil berjalan ke kantornya, diikuti oleh manajer pemasaran dan karyawan yang lain.